Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Debbie Oktora. Di video kali ini saya akan membuat kue nastar yang glowing, tidak retak, tidak bleber. Tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya YouTube channel Debbie Oktora. Siapkan bahan-bahan untuk membuat kue nastar. 1 kuning telur, 15 gram susu bubuk, 10 gram maizena, 300 gram tepung kunci biru atau protein rendah, 50 gram gula pasir yang saya blender halus, dan 200 gram margarin ditambah 50 gram butter. Masukkan ke dalam wadah margarin, butter, dan gula pasir. Kemudian set timer 1 menit aja untuk kita kocok. Mengocok margarin atau butter jangan lama-lama ya. Nanti jadi lembek margarin atau butternya. Kalau margarin atau butternya lembek, pasti akan ditambahkan terigu. Jadi tidak pas lagi komposisinya. Lalu masukkan 1 butir kuning telur, kocok sebentar. Masukkan susu bubuk full cream, maizena, dan tepung terigu sambil diayak. Untuk membuat kue kering sebaiknya menggunakan terigu protein rendah ya. Kemudian adonan diaduk dengan spatula kayu. Dianjurkan untuk menggunakan spatula ya, biar tidak langsung bersentuhan dengan tangan. Karena tangan kita kan panas. Bertemu dengan margarin, nanti butter atau margarinnya bisa jadi lembek teksturnya. Kalau adonan sudah tidak ada yang nempel-nempel di spatula dan wadah lagi seperti ini, artinya adonan sudah siap untuk dipulung. Tangan saya sudah dicuci ya, sudah bersih. Saya menggunakan sendok takar untuk mencetak kue nastar, biar rata hasil kuenya. Setiap adonan saya cetak sekitar 1 sendok teh, atau kalau ditimbang masing-masing adonan seberat 6 gram. Ambil adonan yang sudah ditimbang tadi, lalu pipihkan. Gunakan kedua telapak tangan aja ya untuk mencetak kue nastar. Jangan menggunakan jari biar hasilnya bulat tidak bergelombang. Taruh nanas di atas adonan nastar. Untuk resep selai nanas sudah saya posting ya di YouTube Debbie Oktora sebelum ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ulang sekali lagi ya. Letakkan adonan di telapak tangan. Lalu taruh selai nanas di atasnya. Rapatkan adonan kiri dan kanannya. Kemudian nastarnya dipulung. Nah, tips nastar biar nggak bleber, lembek, berpori adalah ketika dipulung jangan terlalu lama dan ditekan. Diputar halus aja 3-4 kali lalu langsung letakkan di loyang. 1 butir nastar kalau ditimbang sekitar 9 gram, 6 gram adonan dan 3 gram selai nanas. Saya mengerjakan 1 resep nastar ini sekitar 1,5 jam. Nastar sudah siap untuk dipanggang. Nyalakan oven dengan suhu 150 derajat. Di sini saya menggunakan oven gas. Masukkan nastar ke dalam oven di rak yang paling bawah dulu ya. Panggang dengan suhu 150 derajat selama 15 menit. Nastar juga bisa dipanggang menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Panggang dengan api sedang aja, cenderung kecil, biar tidak gosong dan tidak retak-retak nastarnya. Sekitar di menit ke-8, saya buka ovennya dan loyangnya diputar biar matangnya merata. Setelah 15 menit, angkat loyang nastar dari oven dan dinginkan. Sementara itu, saya akan membuat olesan nastarnya.
Siapkan 2 butir kuning telur. Kuning telurnya disaring ya, jadi pas dioles ke atas nastarnya, putih telur yang kental tidak ikut ke dalam olesan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh minyak goreng dan 1 sendok teh susu kental manis. Nah, untuk mengaduk campuran telur, minyak dan susu ini pelan-pelan aja ya. Jangan mengaduk seperti kita bikin telur dadar, karena ini yang menyebabkan nastar jadi beruntusan. Pastikan nastarnya sudah dalam kondisi dingin ketika dioles ya. Kalau masih panas atau hangat, nastarnya akan retak-retak. Oles nastar dengan halus aja ya, jangan ditekan. Oles melingkari nastar. Saya tidak full olesnya, cuma sepertiga bagian aja. Biasanya kalau menggunakan telur ayam bukan omega, warna kuning telur agak pucat. Teman-teman bisa tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning telur. Tapi ini tergantung selera masing-masing aja ya. Setelah semua teroles kuning telur, kita olesi lagi kuning telur dari awal. Jadi ini 2 kali oles kuning telur. Nah, ini sudah selesai olesan kedua. Sekarang kita masukkan ke oven yang sudah dipanaskan. Masukkan nastar di rak yang paling atas. Panggang dengan suhu 150 derajat. Sekitar di 8 menit pertama, loyang diputar biar matangnya merata. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nastar sudah bisa matang sekitar 15-30 menit. Letakkan nastar yang sudah matang di atas tray. Siapkan kuas kering, lalu oleskan nastar dengan kuas seperti ini. Nastar yang baru matang biasanya terlihat seperti berembun bintik-bintik. Nah, dioles kuas kering seperti ini, nastar akan terlihat glowing mengkilap. Seperti ini contohnya. Cantik ya? Dan ini penampakan nastar dari belakang. Dan ini isi nanas dalam nastar. Full ya isinya. Pastikan nastar sudah dingin ketika masuk toples ya. Kalau masih hangat, nastar masuk toples nanti akan cepat berjamur. Saya menggunakan paper cup untuk setiap nastar. Masukkan silika gel ke dalam toples. Nah, fungsinya untuk menyerap kelembapan udara di dalam toples. Jadi kue kering bisa bertahan lama. Lalu alasi dengan kertas alas kue kering. Kemudian susun nastar di atas toples. Seperti ini. Lalu labeli dengan merek dagang usaha kita dan beri silotip mengelilingi toples. Saya tambahkan stiker open here di ujung silotip biar customer nggak pusing cari ujung silotip buat buka toples nastar. Nah, satu resep ini menghasilkan 2 toples nastar. Saya sudah trial packing nastar beberapa kali dan packing seperti ini aman untuk dikirim ke luar kota. Kita icip dulu yuk. Bismillah. Masya Allah, ini enak ya, lumer, nanasnya terasa dan lembut. Membuat nastar adalah perjuangan panjang, tapi ini kue favorit semua orang. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton YouTube channel Debbie Oktora. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.